Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi pada minggu biasa yang ke-16 tanggal 23 Juli tahun 2023 hari ini, marilah kita membuka renungan subuh ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, semoga seluruh hidup dan karya kami dengan segala keberhasilan dan kegagalan selama sepekan menjadikan kami untuk selalu menjadi benih baik dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci hari ini pada minggu biasa yang ke-16 akan kita renungkan. Saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itulah aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pagi ini saya beri judul Lalang versus Gandum. Berbicara tentang lalang dan gandum, bagi para petani adalah hal yang rumlah dan biasa. Karena lalang dan gandum sering hidup bersamaan dalam sebuah kebun para petani. Lalang adalah rumput liar atau hutan yang tumbuh kapan saja dan memiliki daya perusak untuk tanaman lain karena akarnya menjalar kemana-mana dan tidak mudah mati. Sedangkan gandum sejenis tanaman yang tumbuh karena ditanam oleh para petani dan selalu menghasilkan buah baik bagi manusia. Gandum tanaman produksi yang tidak punya daya perusak, tapi gampang mati oleh himpitan lalang tanaman liar. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus dalam warta Injil pada minggu biasa yang ke-16 hari ini mengajarkan pengajaran tentang kerajaan surga dengan mengangkat perumpamaan tentang tumbuhnya benih baik atau gandum dan benih jahat, yakni rumput lalang pada sebuah ladang. Dikatakan bahwa ada seorang penabur keluar menaburkan benih baik di ladangnya, dan pada saat semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum dan pergi. Ketika benih baik atau gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak pula lah lalang. Tumbuhnya lalang di antara gandum menimbulkan tanya pada hamba-hamba tuan ladang dan mempertanyakan, bukankah benih baik yang Tuan tanam? Dari manakah lalang itu? Tuan ladang pun memberikan jawaban seorang musuh yang melakukannya. Para hamba yang melihat adanya lalang di antara gandum adalah tanaman liar yang akan mengganggu pertumbuhan gandum yang berdampak pada hasil panennya. Maka diminta untuk segera dicabut, karena bagi mereka, lalang adalah tantangan bagi gandum untuk tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Tetapi permintaan itu ditolak oleh tuan kebun,
Karena jika dicabut maka bisa saja gandum juga ikut tercabut, sebab dua jenis tanaman ini memiliki kemiripan dalam daunnya. Jika dicabut bisa saja bukan benih lalang yang dicabut, tapi bisa saja gandum pun ikut tercabut. Maka Tuan kebun meminta agar dibiarkan keduanya tumbuh bersama hingga musim menuai tiba. Karena pada waktu itulah para hamba dapat membedakan kedua jenis tanaman itu. Gandum berbuah, lalang tidak berbuah. Tapi ketika musim panen, keduanya ikut dipanen. Dan pada saat itulah nasib kedua tanaman ini ditentukan berdasarkan perintah Tuan kebun. Nasib lalang dalam perumpamaan adalah dikumpulkan lebih dahulu dan diikat berberkas-berkas lalu dibakar. Sedangkan gandum dikumpulkan ke dalam lumbung Allah. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, makna dari perumpamaan lalang di antara gandum bagi kita adalah: pertama, pelajaran tentang kesabaran Allah dalam menghadapi dua jenis manusia dengan karakter hidup. Ada yang seperti lalang dan ada yang seperti benih baik. Dalam menghadapi kehidupan, orang-orang yang diumpamakan seperti lalang sering para nabi cepat mengambil sikap untuk menghukumnya. Sedangkan Allah tidak cepat mengadili. Lalang atau orang berdosa, tapi membiarkan orang berdosa untuk tetap hidup di antara orang baik dengan maksud agar orang berdosa dapat bertobat. Lalang atau orang berdosa diberi kesempatan membangun hidup dan sikap tobat yang digambarkan dalam lalang yang dibiarkan untuk tetap tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Tapi jika orang berdosa yang diberi waktu untuk bertobat dan ternyata tidak bertobat, maka nasib orang berdosa akan ditentukan pada saat pengadilan akhir zaman, atau dengan bahasa biblisnya, musim menuai. Orang berdosa yang tidak bertobat atau hidupnya tidak menghasilkan buah akan dihukum seperti lalang yang dikumpulkan berberkas-berkas lalu dibakar. Tapi benih baik atau orang baik yang hidupnya selalu taat dan setia pada Allah, akhir hidupnya bagaikan gandum yang dimasukkan ke dalam lumbung atau kerajaan surga. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Kedua, pengajaran tentang nasib hidup orang baik dan orang jahat pada pengadilan akhir zaman. Ketiga, pengajaran ini mau mengajarkan kita semua orang Kristen bahwa hidup sebagai orang baik akan punya nasib sama seperti benih baik pada akhir zaman. Sedangkan bagi orang yang selalu diberi waktu untuk bertobat agar tidak memiliki nasib seperti lalang yang dikumpulkan dan dibuang ke dalam neraka atau dibakar pada akhir zaman, maka sebaiknya orang Kristen pengikut Yesus, kita hendaknya bertanya diri, apakah hidup saya sudah seperti benih baik selama ini? Ataukah saya dan kehidupan saya seperti lalang? Jika hidup dan kehidupan saya seperti lalang, marilah kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan berusaha menjadi benih baik. Sebab bagi kita orang Kristen tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Karena semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita manusia adalah waktu keselamatan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta-Mu bagi kami selama 1 pekan yang sudah kami lewati dengan segala aktivitas kami. Semoga berkat-Mu tetap menyertai kami dalam memasuki pekan yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita menuju rumah-rumah ibadat untuk merayakan ibadat dan ekaristi pada minggu biasa yang ke-16 hari ini. Bersama semua orang yang kita jumpai di gereja kita masing-masing. Dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.